Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman muda Katolik, ada satu pengalaman kecil yang menarik yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Satu kali saya pernah diminta untuk melayani sakramen perminyakan, salah satu umat. Saya datang ke sana dan setelah bertemu, ternyata umat ini sakit karena usia lanjut. Saat saya masuk kamarnya, dia mengatakan gitu, "Romo, saya minta tolong." Gitu. "Oh ya Pak, tolong apa?" gitu. "Saya minta tolong doanya." "Oh iya, saya kesini memang berdoa untuk Bapak gitu dan memberikan sakramen perminyakan." "Oh enggak Romo, saya minta tolong yang lain." "Loh apa Pak?" Ya, "Saya minta tolong doa untuk anak-anak saya." Gitu. Nah ini menariknya alih-alih dia meminta doa untuk kesembuhan kesehatannya, tetapi justru dia tidak memikirkan di keadaannya ya. Malah yang dipikirkan adalah anak-anaknya setelah dia tinggal nanti. Bukan soal kesehatan anak-anaknya juga soalnya. Tetapi dia ingin setelah dia nanti meninggal, anak-anaknya itu bisa rukun. Jadi si bapak ini khawatir ya. Nanti kalau dia pergi, anak-anaknya itu tidak bisa bersatu, tidak bisa rukun. Gegeran perkara warisan, perkara harta ya. Dan ini membuka cakrawala baru bagi saya. Ya, banyak dari kita ternyata juga orang tua ini khawatirnya justru nanti anak-anaknya bisa rukun atau enggak setelah aku pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kecil ini setidaknya mengantar apa yang menjadi kekhawatiran Tuhan Yesus juga. Di dalam Injil tadi Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita, pengikutnya. Tidak hanya pengikutnya saja, tetapi juga semua orang yang percaya kepadanya, yang memberitakannya. Tuhan Yesus doanya juga bukan mendoakan kita supaya selamat atau supaya sehat, supaya dapat jodoh, supaya rezeki lancar, enggak ya. Doanya adalah ut omnes unum sin, jadilah mereka satu. Doa itu merupakan harapan, tetapi di dalam harapan itu kan juga ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran sesuatu yang nanti di masa depan ya tidak kita inginkan. Allah juga ingin kita ini bisa rukun, bersatu. Nah ini saya kembalikan ke Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua ya. Ya ini tidak perlu dijawab, tapi silahkan ditanyakan ya dalam hati sendiri, apakah saat ini aku datang ke gereja ini masih dalam kondisi bertengkar atau berselisih paham dengan kakakku, adikku, atau anak-anakku. Jika Bapak Ibu masih berselisih paham, masih belum rukun, berarti kekhawatirannya Tuhan Yesus terjadi. Tuhan Yesus tadi mengatakan, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kita diberi kemuliaan, kita diberi rahmat, diberi kekuatan, kemampuan. Artinya sejak semula Allah itu juga memberikan kita kemampuan untuk bisa bersatu dengan saudara kita, bersatu dengan sesama kita, kemampuan untuk mengasihi, kesabaran, keramahan, mau mendengarkan. Ya, terkait soal ini, hari ini adalah hari komunikasi sedunia. Kita diberi kemampuan untuk berkomunikasi, karena persatuan itu terjadi tidak mungkin tanpa komunikasi. Komunikasi kom panis ya, dari kata kom dan panis ya. Kom itu memecah, panis itu roti, memecah roti. Artinya satu kesatuan di mana kita berbagi, saling mendengarkan, saling memahami. Itu menjadi kunci komunikasi. Artinya ada kedua belah pihak yang punya dunia yang berbeda, perasaan, keinginan, kehendak. Tetapi bagaimana kita bisa saling memahami. Dan Allah sudah memberikan rahmat itu.
Lalu pertanyaannya, loh Romo, ternyata sulit. Dalam kepanitiaan saja juga sulit sekali ya. Kadang-kadang kita tidak menemukan titik temu. Selalu berselisih paham, selisih pendapat. Saya merasa sudah mendengarkan, tetapi orang lain tidak mau memahami saya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan Yesus sendiri memberikan diri. Ketika ada kesulitan, ketika ada konflik, ketika kita merasa tidak dipahami, berselisih, ada keinginan rekonsiliasi, tetapi kesulitan untuk memulai, ingatlah, libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Karena Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, Dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi Dia mau menyertai, mau hadir, mau bersama-sama dengan kita. Setiap kita berselisih, setiap kita bertengkar, ingatlah salib. Mau berapa kali lagi Tuhan Yesus disalib untuk kita semua. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk memberikan kesaksian. Di dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan soal Stefanus, kemartiran. Kemartiran juga adalah kesaksian hidup. Walaupun aku tidak suka, aku benci, masih kesulitan untuk memaafkan. Tapi ya Tuhan, berikanlah rahmat-Mu, Roh Kudus-Mu, seperti persatuan-Mu dengan Bapa, supaya aku bisa bersaksi di tengah dunia ini bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu. Mereka rukun. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, ikonnya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu saling memandang. Ya. Jadi Bapa melihat Putra, Putra melihat Roh Kudus melihat Bapa dalam kesatuan segitiga kasih itu. Maka ketika kita mampu menunjukkan komunitas yang rukun, yang bersatu, maka kita sebenarnya memberikan kesaksian pada dunia bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu ada dan mungkin terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa sadar bahwa kita dipanggil untuk bersatu, dipanggil untuk mau mendengarkan, untuk mengkomunikasikan diri dan memahami sesama, sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus dapat terjadi. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan kita mau bersatu, maka dunia akan tahu bahwa Allah Bapa yang mengutus kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.